Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan layout strategi. Layout di dalam bahasa sendiri memiliki arti tata letak, sedangkan menurut istilah yaitu usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis, seperti teks, gambar, tabel, dan sebagainya, yang mana akan menjadikan sebuah komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Tata letak toko retail, baik fisik maupun digital, adalah penggunaan ruang secara strategis untuk mempengaruhi pengalaman pelanggan. Bagaimana pelanggan berinteraksi dengan barang dagangan Anda mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Prinsip retail ini adalah satu dari banyak prinsip dari Paco Underhill, penulis Why We Buy, The Science of Shopping, pembicara utama dan pendiri Envirocell. Tujuan penataan layout toko untuk menciptakan kondisi atau suasana yang lebih nyaman, aman, dan juga menarik. Yang kedua, tujuannya adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam toko dapat dilakukan dengan lebih efektif dan mudah. Terpeliharanya kesehatan dan juga kepuasan dari konsumen, agar dapat menggunakan seluruh ruangan toko dengan lebih maksimal dan menyeluruh tanpa ada ruangan yang tidak berguna atau kosong, sehingga lebih efektif. Untuk memberikan kesan positif bagi pelanggan toko dan konsumen, sebagai salah satu cara pengoptimalian lahan yang tersedia, sebagai bentuk kreativitas milik toko untuk meningkatkan minat konsumen agar lebih. Selanjutnya, tata letak toko retail interior memiliki dua komponen penting. Yang pertama, desain toko. Penggunaan denah lantai yang strategis dan manajemen ruang, termasuk furniture, pajangan, perlengkapan, pencahayaan, dan signage, perancangan situs web, dan penelitian pengalaman penggunaan atau UX, menggunakan teknik manajemen ruang dan prinsip desain web untuk mengoptimalkan situs web e-commerce. Kami selanjutnya membahas berbagai denah lantai retail populer di artikel kami. Yang kedua, alur pelanggan. Ini adalah pola perilaku dan cara dinavigasi oleh pelanggan melalui toko. Memahami aliran pelanggan dan pola umum yang muncul ketika pelanggan berinteraksi dengan barang dagangan berdasarkan tata letak toko sangat penting untuk strategi manajemen retail. Pengecer fisik dan melacak ini menggunakan perangkat lunak, analitik, dan data dari video dalam toko dan sinyal Wi-Fi dari smartphone. Misalnya, menyediakan solusi seperti Retail Next menyediakan perangkat lunak analitik pembelajaran bagi pengencer untuk memahami alur dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan berdasarkan rekomen video di dalam toko. Teknologi ini juga ada untuk melacak arus pelanggan digital dan perilaku belanja online menggunakan cookies dan perangkat lunak. Pengencer online dapat melacak perilaku pelanggan, termasuk bagaimana pelanggan berinteraksi dengan situs web mereka. Berikut ini adalah faktor-faktor tata letak eksterior toko retail. Pertama, lokasi geografis toko retail, khususnya real estate. Kedua, ukuran bangunan dan panjang jalan setapak yang dapat diakses dari pintu masuk dan pintu keluar. Ketiga, penggunaan furnitur dan ruang eksterior bagi orang untuk berkumpul dan saling berinteraksi. Keempat, gaya arsitektur bangunan retail. Kelima, warna cat dan pilihan bahan bangunan eksterior. Dan yang terakhir, keenam, desain pintu masuk fisik dan tampilan luar jendela. Tujuan dari desain toko retail secara eksterior adalah untuk menarik perhatian pelanggan dan memberikan pengalaman terhadap pelanggan saat mereka memasuki toko tersebut. Jika pelanggan menyukai toko tersebut dan memiliki kesan yang baik terhadap toko tersebut, mereka akan cenderung untuk kembali lagi untuk melakukan interaksi, untuk melakukan pembelian dalam toko tersebut. Selanjutnya adalah manfaat dari layout. Pertama, manfaat kegunaan tempat, di mana kegunaan ini didapatkan konsumen sebab dengan produk ditempatkan pada daerah yang sanggup didatangi oleh konsumen. Kedua, manfaat kegunaan informasi. Dengan melaksanakan promosi dan penempatan produk yang baik, maka konsumen sanggup memperoleh informasi
terhadap produk yang sebuah perusahaan jual. Ketiga, manfaat penggunaan waktu. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa konsumen sanggup memperoleh produk pada waktu yang mereka inginkan, pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari retail layout. Pertama, free flow atau boutique layout. Jenis layout ini merupakan jenis layout paling sederhana dari store layout, di mana layout ini menyajikan merchandise dengan pola mengalir bebas dalam toko. Konsumen akan lebih leluasa menjelajahi setiap titik karena tidak ada pola lalu lalang tertentu. Jenis ini akan lebih baik diterapkan di store-store yang kecil. Namun jika diterapkan dengan store dengan variasi merchandise lebih beragam, layout ini akan menjadi cenderung membingungkan pengunjung dan kurang efisien karena terlalu banyak menyita ruang. Contoh-contoh dari perusahaan yang menggunakan layout ini adalah seperti Sport Station, Nike, dan Adidas. Jenis yang kedua adalah grid layout. Grid layout adalah salah satu bentuk tradisional dari store layout, yang mana penempatan merchandise dan point of sale dalam baris-baris panjang dalam toko. Dengan layout ini, konsumen akan menjelajah mengalir dari gang antara rak-rak merchandise. Contoh sederhana dari grid layout adalah store layout pada minimarket toko obat, di mana dalam toko obat selalu ada rak-rak dan di tengahnya akan ada jalur-jalur bagi para konsumen untuk melewati dan melihat barang-barang yang ditawarkan dari toko obat tersebut. Layout ini akan baik jika digunakan mayoritas konsumen yang berkeinginan untuk menjelajahi seluruh isi toko. Jenis layout ketiga, curving loop atau racetrack layout. Pada layout ini, konsumen akan diajak menjelajahi toko dalam satu jalur khusus, dimulai dari pintu masuk, lalu menjelajahi ruang jalan yang membentuk suatu jalur, lalu kembali lagi ke pintu masuk seperti lintasan balap. Layout ini digunakan oleh shopper stop dan ready-to-wear. Jenis layout keempat adalah spine layout. Pengunjung akan berjalan dari pintu masuk ke ujung belakang store melalui suatu ruang jalan. Merchandise akan ditempatkan di kedua sisi ruang jalan, dan point of sale akan ditempatkan di ujung belakang toko. Layout ini banyak digunakan oleh toko-toko dengan luasan yang cukup besar. Selanjutnya, merencanakan tata letak toko yang memaksimalkan ruang. Pengecer, konsultan, perencanaan toko, desainer interior, dan arsitek semuanya menggunakan berbagai denah lantai retail dan konsep untuk mempengaruhi aliran dan perilaku pelanggan. Raksasa retail bersama dengan pengecer kecil dan independen dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, dan sebagai imbalannya keuntungan jangka panjang dengan tata letak toko yang efisien dalam desain toko dan visual merchandising, menciptakan ruang toko yang mendorong pembelian, penulisan Klaus Ebbelster menawarkan wawasan berharga untuk memaksimalkan ruang retail. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana merencanakan tata letak toko yang memaksimalkan ruang. Langkah pertama adalah untuk menargetkan lantai pertama. Langkah kedua, mengidentifikasi alur dari pelanggan, mulai dari mereka masuk sampai melihat-lihat produk hingga mereka keluar. Langkah ketiga, menghindari zona-zona transisi untuk mencegah ketidakefisienan pergerakan dari konsumen dalam sebuah toko. Langkah keempat adalah untuk mendesain navigasi clockwork, dan langkah terakhir adalah untuk hapus gang-gang yang sempit. Sekian presentasi dari kami.